Semangat pagi, salam sehat buat anak-anak khususnya kelas 10. Pelajaran sosiologi kita akan kita lanjutkan ya. Kita ambil judul tentang multidimensi identitas dalam subjek, individu maupun kelompok. Judulnya ini kita bahas dulu. Multidimensi artinya multi banyak. Multidimensi, dimensinya bentuk, banyak bentuk identitas. Artinya identitas seseorang banyak bentuknya dalam subjek, individu manapun kelompok, secara individu ataupun kelompok. Misalkan saja kalau seumpamanya seseorang ayah, itu identitas. Ayah itu sebagai guru, identitas juga. Tidak kenal sama dia. Malah saja bukan hanya sebagai guru, dia sebagai ketua lingkungan di daerahnya, atau mungkin menyandang peran-peran dalam masyarakat, atau mungkin di kelompok adat, dalam organisasi, banyak organisasi di masyarakat, maka seseorang memiliki identitas ganda banyak, ya, sesuai dengan posisi dalam masyarakat. Maka multidimensi identitas ini banyak dipengaruhi beberapa faktor, ya, artinya tergantung anggotanya atau masyarakatnya. Artinya ada seseorang yang identitasnya ya hanya sebagai petani, petani saja tak ada tugas-tugas lain, ya. Tapi kalau di kota ini bisa jadi seseorang sebagai ayah, sebagai kepala sekolah, sebagai ketua CU, sebagai ketua marga, ketua organisasi-organisasi kemasyarakatan yang lainnya. Ya. Yang pertama, faktor yang pertama, cara pandang yang berbeda terhadap status dan peran seseorang dalam kelompok. Ya. Banyak cara pandang yang berbeda terhadap status dan peran seseorang. Apa itu peran? Ya, peran adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang. Namanya pun peran. Peranannya apa? Statusnya ya posisi seseorang dalam masyarakat. Maka peran dan status berkaitan erat dia. Kalau seseorang misalnya memiliki statusnya sebagai artis, maka apa perannya? Apa yang harus dilakukan seorang artis? Ya, mungkin sebagai dia penghibur melalui lagu, melalui film, atau sebagai seniman, ya, seperti itu. Status sebagai guru, apa perannya? Ya mengajar. Seorang polisi statusnya apa perannya? Menjaga keamanan dan yang lain-lain dan yang lain-lain, ya. Maka cara pandang yang berbeda terhadap status dan peran seseorang dalam kelompok itu ya banyak faktor-faktornya, ya. Ya seperti yang tadi saya bilang itu. Yang kedua, ukuran yang selalu berubah tidak sebanding dengan kemampuan seorang penyandang identitas, ya. Artinya situasi selalu berubah terhadap status atau peran seseorang, dan juga bagaimana situasi yang berkembang selalu berubah. Saya ambil contoh seperti ini. Seorang raja di Perancis zaman dulu, Louis XIV, dengan seorang presiden Prancis yang sekarang. Ya ini dia. Maka berbeda peran dan status karena sesuai dengan zamannya, ya. Apa bedanya misalnya seperti presiden Indonesia pertama dengan presiden yang kedua, presiden ketiga dan sampai sekarang, ya. Maka banyak dipengaruhi oleh faktor subjek atau orangnya yang melakukan, seperti itu. Ya, Bapak kita pun kan berbeda-beda ya, sifatnya beda-beda.
Ada yang baik, sangat baik, ada kurang baik dan sebagainya. Mama kita juga seperti itu. Zaman dahulu seorang ayah bagaimana, zaman sekarang bagaimana. Anak zaman dulu, anak zaman sekarang, guru zaman dulu, guru zaman sekarang. Nah, artinya selalu berubah. Itu dipengaruhi oleh zamannya. Yang ketiga, budaya masyarakat yang bermacam-macam dalam memandang identitas seseorang. Ya, budaya masyarakat memandang suatu identitas. Kalau di Inggris misalnya seperti ini, keluarga kerajaan, bagaimana dipandang oleh masyarakatnya. Ya, kalau Kaisar Jepang misalnya, bagaimana dipandang oleh masyarakatnya. Otomatis cara pandang itu berbeda-beda sesuai dengan budaya yang berkembang. Ya, sama halnya misalnya raja di Thailand bagaimana dipandang masyarakatnya. Ya, kalau kita misalnya jangan jauh-jauh di kerajaan yang ada di Indonesia sekarang masih bertahan seperti yang ada di Jogja misalnya kan, lebih takut masyarakat itu melihat sang raja atau Sri Sultan Hamengkubuwono ketimbang melihat seorang pemimpin negara atau presiden atau gubernur. Ya, maka raja itu dianggap lebih lebih besar, lebih dihormati. Nah, tergantung budaya masyarakatnya. Ya, jadi bermacam-macam budaya masyarakat, bermacam-macam cara pandangnya. Jadi kalau seumpamanya lewat Sri Sultan di Yogyakarta, ya masyarakat menunduk menghormati sang raja. Sama misalnya seperti ini, kaisar di Jepang tidak boleh tatap-tatapan mata dengan masyarakat seperti biasa, seperti itu. Beda memandang seorang presiden, perdana menteri, ketimbang memandang seorang raja. Nah, seperti itu. Karena raja itu dianggap sebagai pemilik tahta di daerah itu. Dalam hal tersebut di atas, perbedaan-perbedaan pandangan terhadap identitas individu dan kelompok tersebut sanggup menjadi sumber konflik yang terperinci sangat tidak produktif dalam hidup bermasyarakat. Ya, artinya bagaimana pandangan yang berbeda-beda antara individu dengan kelompok menjadi sumber konflik. Ya, artinya ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Biasa itu kan. Ini ya sama seperti saya buat ini gambar Lidayana, ya, mantan istri dari Pangeran Charles di Inggris zaman dulu. Ya, dari keluarga kerajaan banyak yang setuju, banyak tidak setuju dengan keberadaan pangeran ini dengan Putri Diana. Jadi ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Akhirnya ya terjadi kecelakaan yang masih misterius sampai sekarang. Apa penyebabnya dan menyebabkan sang si cantik ini menjadi meninggal dunia. Ya, itulah konflik. Maka setiap ada masyarakat memang konflik selalu ada. Karena apa? Pandangan yang berbeda-beda terhadap individu ataupun kelompok itu. Itu dulu yang pertama. Yang kedua kita masuk pada heterogenitas dalam kehidupan masyarakat. Heterogenitas artinya berbeda-beda, ya. Homogenitas sejenis, kalau heterogenitas berbeda-beda. Jadi di sini kita bedakan dalam dua macam. Ada heterogenitas profesi atau pekerjaan, tentara, polisi, ustadz, misalnya guru, cendekiawan dan sebagainya. Kemudian kita lihat lagi heterogenitas berdasarkan jenis kelamin. Ada laki-laki, ada perempuan, ya. Ada laki-laki yang ganteng, perempuan yang cantik, ada yang hitam, ada yang kurang hitam, coklat dan sebagainya. Itu ada jenis-jenis manusia. Yang pasti kedua heterogenitas tersebut sanggup dimasukkan ke dalam relasi horizontal. Artinya berbeda-beda pun jenis kelamin,
sederajatnya itu. Bukan lebih tinggi derajat seorang laki-laki ketimbang perempuan. Jadi bukan seperti orang Batak, kalau orang laki-laki lebih dihargai, ya. Jadi sebenarnya bukan seperti itu. Laki-laki dan perempuan derajatnya sama di hadapan Tuhan, punya martabat yang sama. Kenapa memang ada perlakuan yang berbeda? Ya karena keduanya punya peran yang berbeda dalam masyarakat, ya. Artinya ya barangkali kenapa lebih dihargai laki-laki karena melakukan tugas-tugas yang paling berat, ya karena fisiknya lebih kuat, ya. Perempuan yang karena melakukan pekerjaan yang lebih ringan karena fisiknya lemah. Seperti itu. Jadi bisa kau mengerti itu bagaimana perbedaan laki-laki dan perempuan karena perbedaan fisik. Tuhan memang sudah menciptakan laki-laki itu lebih kuat karena ototnya itu lebih banyak 10% daripada perempuan. Itu menurut biologinya, ya. Oke, anak-anak, sampai di sini dulu kita. Singkat pun itu nanti, tapi di sini ada tugasmu. Jangan lupa salin materi, tak usah kau gambar-gambar yang tadi, perhatikan saja gambarnya. Yang tugasmu adalah 10 macam status serta peran yang seharusnya dilakukan oleh pemilik status tersebut. Misalkan seorang guru, statusnya guru, apa peran yang harus dilakukan. Kalau statusnya polisi, apa peran yang harus dilakukan. Kalau boleh buat dalam bentuk tabel, ya. Laporkan tugasmu dalam CR, yaitu PDF. Jangan lupa buat identitas. Ini iklannya jangan lupa, ya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Selamat bekerja.